Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wal uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika ada jamaah maupun kaum muslimin wal muslimat yang sedang terbaring sakit, kita doakan agar lekas sembuh dan cepat melakukan aktivitasnya kembali. Amin ya robbal alamin. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sakitnya itu, sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Ketika diberi cobaan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan banyak mengeluh. Kita harus ikhlas dan sabar menerimanya, sembari berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha mencari perantara untuk menyembuhkannya. Rasa sakit seperti segera ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter setempat. Banyaklah berzikir, karena zikir merupakan ritual mengingat kepada Allah Sang Pencipta. Semakin banyak berzikir, maka akan membuat hati semakin tenang. Juga kita tidak boleh berputus asa karena nikmat hidup yang sudah Allah berikan, dan ini merupakan wasilah bahwa sakit adalah penggugur dosa-dosa kita. Meskipun sedang sakit, harus tetap menjadi manusia yang optimis dan semangat untuk sembuh. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahasia terhadap umatnya, apa saja yang menjadi rencana baiknya itu. Selalu optimis akan kesembuhan diri dan sabar setiap menghadapi cobaan yang diberikan. Tawakal dan tidak terus mengeluh ketika diberi cobaan sakit. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menguji hambanya dengan penyakit, hingga penyakit itu akan menghapus segala dosa darinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Juga Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 17 yang artinya, dan jika Allah menimpakan keburukan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia sendiri. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Selain itu, sakit dapat menjadi kesempatan bagi seseorang untuk memperbanyak ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik sakit ada yang tersirat dalam lubuk hati yang paling dalam, bahwa kita harus sabar, karena sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar 10. Di balik sakit kedua adalah introspeksi. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Quran surat Al-An'am 42. Ketiga, banyaklah bersyukur
yang merupakan doa nikmat yang membuat manusia banyak terpedaya oleh nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Di balik sakit kita juga harus berdoa dan rajin berdoa, karena doa itu bukan hanya memberi tahu Allah akan hajatmu, karena Allah Maha Tahu, juga bukan meminta, karena Allah Maha Pemurah, memberi tanpa diminta. Di balik sakit berikutnya adalah menghapus dosa. Setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya pasti akan hapuskan kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya informasi ini dapat berguna bagi diri kita pribadi maupun bagi diri orang lain, yang dapat dipetik hikmahnya. Di balik hikmah sakit adalah penggugur dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.